Kita berikok bab 19 ya. Masih ini berarti babur roja'i ma'al khauf ya, bab berharap disertai dengan rasa takut ya, berharap disertai dengan rasa takut. Ini dua-duanya sebetulnya unsur ikhlas. Ikhlas itu ada 4 gitu ya unsurnya. Ini salah 2, bukan salah 1, ini salah 2 ya. Salah 2-nya adalah ini. Ikhlas tingkat tinggi gitu ya. Kalau ketika melakukan amal soleh itu di dalamnya ada unsur 2 ini diantaranya ada unsur berharap ya wajib gitu ya, karena Allah kan menjanjikan akan memberi balasan kalau beramal soleh, artinya itu wajib diharap gitu ya apa yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian rasa takut ya yang 2 lagi gitunya, yaitu rasa cinta kepada Allah itu juga wajib ya, ketika melakukan amal soleh itu karena diantara dorongannya itu adalah mencintai Allah. Kemudian satu lagi nya dari yang 4 itu adalah unsur saya lupa lagi Arabnya itu teh rumasa. Bahkan ini sebetulnya yang paling mendasar manusia lah secara umumnya. Ini unsur yang paling mendasar manusia itu seharusnya dan harus mau mengerjakan atau beribadah, yaitu rumasa. Ini unsur yang paling mendasar. Kalau dalam pembahasan tauhid mah ini tauhid rububiyah namanya. Rububiyah itu diambil dari kata Rabbun, yaitu hal yang paling mendasar. Rabbun itu artinya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara. Nah, pada diri manusia itu harus ada unsur, kalau bahasa Sunda nama rumasa teh diciptakeun teh ku Allah. Rumasa teh direzekian teh ku Allah. Rumasa teh diatur, dijaga, diurus tah gitulah. Rumasa teh diurus ku Allah. Lamun aya maka rumasaan, mun Allah nitah rek dipigawe moal. Ini sebetulnya yang paling mendasar. Nah itu yang namanya, jadi ketika beribadah itu hanya karena Allah, karena rumasa ke Allah teh era teu migawe teh. Dengan yang tadinya karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara. Kemudian yang kedua karena takut, ya karena Allah mengancam kalau tidak melakukan. Dengan ancaman yang maha berat ya, dari Allah itu maha berat. Kemudian ada unsur berharapnya, ya karena Allah menjanjikan balasan yang luar biasa. Yang paling hebat itu kalau sudah ada di dalam dirinya rasa cinta kepada Allah. Nah ininya 2 diantaranya, ar-roja berharap, al-khauf itu takut. Memang gak bisa dipisahkan sebetulnya. Berharap kepada Allah juga atau disertai dengan rasa takut. Kalau berharap pahala, kalau takut azabnya. Nah itunya ar-roja ma'al khaufnya kemarin sudah panjang lebar ya membahas makna gitu. Ar-roja ma'al khaufnya berharap, optimis itulahnya berharap disertai dengan rasa takut. Kemudian satu hal lagi nih tentang rasa takutnya, dimana kan ini tidak boleh dipisahkan gitunya antara berharap kepada Allah itu berharapnya disertai rasa takut.
Nah, satu halnya tentang rasa takut itu saya ingat yang ini nih. Rasul ilmi al-hikmah wa rasul hikmah makhafatullah. Ya, puncak ilmu itu adalah hikmah. Ini dalam bab apanya? Dalam Tahzibul Akhlaq ini ada pembahasannya ya. Rasul ilmi al-hikmah, ya, puncak dari ilmu itu adalah benar, dan puncak dari hikmah wa rasul hikmati, nya rasul hikmah, puncak dari hikmah itu adalah makhafatullah. Nah, khofatullah itu yaitu takut kepada Allah. Justru atau dengan demikian maka takut kepada Allah itu adalah puncak segala-galanya. Dengan kata lain itu ya, takut kepada Allah itu adalah takwa. Puncak dari ilmunya, ilmu itu anggaplah ilmu itu seperti lah gitu, ada anak tangganya yang naik ya. Nah, dengan ilmu ini terus itu naiknya, dengan ilmu ini akan sampai kepada, nah, puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Arti hikmah itu benar. Kan tidak akan ada benar kalau tanpa ilmu. Artinya kalau terus berilmu gitunya, terus berilmu akan sampai kepada puncak dari ilmu, yaitu menjadi benar. Dan dari hikmah ini artinya ya teruslah berhikmah, artinya teruslah gitunya menjadi manusia yang benar berdasarkan ilmu. Nah, puncak dari hikmah itu adalah makhafatullah, takut kepada Allah. Ya, seperti ketika Rasulullah memarahi ketiga orang yang bersemangat beribadah tapi malah jadi salah. Ya, bersemangat beribadah tapi malah jadi menyimpang karena berbeda dengan yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menegur mereka, bahkan memarahi mereka. Ketika hanya Rasulullah memarahi mereka ini, Rasulullah mengatakan, inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Ya, ketika Rasulullah memarahinya orang, ada tiga orangnya yang itulah ya, tiga orang ini bersemangat tuh, sangat bersemangat beribadah, tapi malah gitu ketiga orang ini dengan semangat ibadahnya ini jadi over lah gitu, jadi lebih berlebihan, malah jadi melenceng, jadi salah, jadi tidak seperti yang diajarkan ya, yang seperti tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah SAW dimarahi. Nah, ketika marahnya itu Rasulullah mengatakan demikian, inna a'lamakum wa akhsyakum. Ada yang wa akhsyakum, ada wa atqakum ya di redaksi hadisnya. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah. Ilmu artinya inna a'lamakum ya, sesungguhnya yang paling mengenal Allah. Mengenal Allah itu mengenal, yang disebut mengenal Allah itu bagaimana caranya? Melihat nggak pernah, mendengar nggak pernah. Kan Rasul itu tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mendengar Allah, tapi sangat mengenal Allah. Melalui apa? Melalui ilmunya kan yang Allah turunkan, melalui malaikat Jibril, melalui ilmu yang Allah turunkan ini. Rasulullah SAW itu mengatakan demikian, sesungguhnya yang paling mengenal Allah. Wa akhsyakum, dan yang paling takut kepada Allah itu aku. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah daripada Nabi. Padahal Nabi justru dijamin masuk surga, malah rasa takutnya semakin besar. Itulah puncak dari ilmu adalah al-hikmah. Benar artinya ya. Dengan ilmu ini bisa menjadi benar.
Tanpa ilmu nggak akan ada yang disebut benar, paling kebenaran, paling kebetulan. Kalau tidak dilandasi oleh ilmu, ya nggak akan ada benar, kebenaran paling nggak. Kebetulan atau seperti yang betul atau juga nu betul wae dina bener nage eta mah kabeneran kalau tanpa landasan ilmu. Nah, puncak dari ilmu ini adalah hikmah menjadi benar. Dengan kata-kata inna a'lamakum, akulah yang paling berilmu. A'lama lah bahasa Arab dalam isim tafdil gitu, itu dari ilmu. Artinya yang paling berilmu tentang Allah, itu yang paling berilmu tentang Allah. Makanya Rasulullah ini menjadi manusia yang benar. Bahkan Rasulullah SAW itu kan tidak pernah salah. Khusus tapi itunya Rasulullah SAW tidak pernah salah. Sehingga Rasulullah SAW ini satu-satunya manusia dibanding dengan para nabi sekalipun, ya apalagi dengan yang bukan nabi. Beliau ini satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Artinya selalu benar kan, semuanya benar, tidak punya dosa sedikit pun, sekecil apapun. Itulah puncak dari ilmu. Nah, ada puncak dari ilmu adalah hikmah, menjadi benar. Nah, kalau teruslah berusaha benar akan sampai kepada puncak dari hikmah itu adalah takwa, sama dengan takut kepada Allah. Jadi hadis tadinya Rasulullah menegur sahabat yang tadi, inna a'lamakum, sesungguhnya yang paling mengenal, inna a'lamakum billah, ya, yang paling berilmu tentang Allah, yang paling mengenal Allah, wa akhsyakum, dan yang paling takut. Di redaksi hadis lain, wa atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Justru takut itu puncak segala-galanya, puncak dari seluruh puncak lah gitunya, puncak dari ilmu hikmah. Hikmah belum sampai yang teratas. Puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Nah, ternyata manusia yang paling takut kepada Allah itu adalah Rasulullah. Tapi hal tersebut didapat oleh Rasulullah itu dengan dari redaksi tadi adalah berilmu tentang Allah. Inna a'lamakum, berilmu dulu yang disebutkan, wa akhsyakum, kemudian yang paling takut kepada Allah. Kalau yang tidak mengenal Allah mana ada rasa takut. Seperti orang-orang kafirnya yang diancam itulah oleh Allah dengan neraka jahanam abadi di dalamnya. Emang mereka takut? Enggak. Malah mereka menantang gitunya kepada ini kaum-kaum yang terdahulu, ketika oleh nabinya gitu ya disampaikan bahwa mereka ini akan diazab dengan neraka jahanam abadi di dalamnya. Mereka malah mengatakan buru-buru lah, ngomong wae mun heueuh mah, itulah seolah-olah buru-buru, mana mun bener mah. Mereka malah minta disegerakan. Nah, itu karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak kenal Allah. Ya, mereka tidak tahu Allah itu seperti apa. Tapi Rasulullah SAW yang paling berilmu tentang Allah, yang paling mengenal Allah, menjadi manusia yang paling takut kepada Allah, menjadi manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Allah menetapkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Nah, ini itu tambahan saja nih ya, saya ingat nu eta tah rasul ilmi al hikmatu wa rasul hikmati makhofatullah. Ya, puncak dari ilmu itu hikmah, dan puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu sama dengan takwa.
Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah, di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ini bab 19 ini ya, sekarang ini nih hadisnya. Meskipun di awalnya di bab ini sudah diulasnya sedikit. Hadisnya isi di bab 19 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, atau sedikit lagi ininya tambahan lah dari yang tadi tentang takut kepada Allah itu kan puncak segala-galanya. Takut sama dengan takwanya, di mana yang paling bertakwa inilah yang paling mulia di sisi Allah, di mata Allah. Ini jadi ingat satu hal nih, yang ini nih yang awal kemunculan azan, sejarah gitulahnya, sejarah atau sababul wurud mungkin kalau dalam ilmu hadis. Sejarah kemunculan azan itu ternyata kan panjang, berbelit lah gitu. Asalnya ada sahabat yang Rasulullah SAW itu berdiskusi gitu dengan para sahabat. Berdiskusinya ini bagaimana cara gitu memanggil orang Islam untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jadi kan kronologisnya seperti ini ya, Nabi itu berbicara dengan para sahabat ini bagaimana caranya nih mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah. Kan ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan trompet. Wah, jangan, itu menyerupai Yahudi saat itu ya. Yahudi saat itu gitu memanggil orang untuk beribadah dengan cara demikian. Ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau dengan lonceng, jangan, oleh Rasul ditolak. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat itu, siapa? Zaid bin Abdullah atau Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaidnya yang mengatakan, Rasulullah saya bermimpi begini. Nah, kemudian Rasulullah, itu saja, jadikan untuk memanggilnya orang-orang untuk sholat berjamaah, tapi jangan kamu yang azan. Pales maneh mah apal. Sora Bilal cenah tuh nu alus cok ka Bilal kan itu. Ya kan Rasulullah kan memerintahkannya, coba beritahu Bilal supaya dia yang. Nah, ternyata kan prakteknya Bilal itu kalau azan diantaranya waktu Rasulullah SAW datang ke Mekah, peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, Bilal itu naik ke atas Ka'bah, kemudian azan sampai disebutnya memutar badannya. Jadi suara azannya itu ditujukan ke seluruh arah lah gitunya. Sampai ada babnya, apakah azan itu harus memutar badan? Kalau sekarang nggak perlu, mic-nya di sini muter malah jauh. Bukan soal memutarkan badan, substansinya apa gitu kan. Saat itu kan Bilal azannya di atas Ka'bahnya supaya suara azannya itu sampai ke semua arah gitu ya. Nah, itu kan kronologis kemunculan azan itu untuk apa? Ya, untuk memanggil kan gitu kan. Rasulullah itu diskusinya bagaimana caranya memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Nah, muncullah azan akhirnya. Ternyata azan itu kan mimpi Abdullah bin Zaid. Ternyata Rasulullah itu teringat ketika Abdullah bin Zaid menyampaikan hal seperti itu, Rasulullah teringat, iya dan itu ada waktu aku Isra Mi'raj. Ternyata waktu Isra Mi'raj itu eta gitu, ternyata Allah menurunkan hal tersebut melalui mimpi sahabat gitu ya. Rasulullah teringat itu ada waktu Isra Mi'raj azan teh. Ya itulah kemudian yang ditetapkan. Maksudnya apa? Ini sejarah kemunculannya. Maksudnya memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah.
Yang memanggil siapa? Eta pertanyaan apa? Yang memanggil siapa? Kan memanggil. Nah, yang memanggil siapa? Kalau dari jawabannya ketika hayya ala sholah itu kan ayo, mari, hayu, gitulah kita sholat. Nah, ini yang memanggil siapa? Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Allah yang memanggil itu bukan muazin. Kumandang azan itu adalah panggilan untuk mengerjakan sholat. Yang memanggil siapa? Muazin. Tah jadi kieu ya ini terkait dengan ini saya kaitkan ke sana gitu ya. Ini kan tentang rasa takut kepada Allah. Justru rasa takut itu adalah puncak dari segala-galanya. Manusia yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling takut kepada Allah. Nah, kalau satu halnya yang barusan ketika Allah memanggil, berani nggak tidak menghampiri sieun teh ku Allah mun teu nyampeurkeun? Ini oleh Allah dipanggil gitu, diseru untuk mengerjakan sholat, da wani atuh teu datang hare-hare itu bener wani gitu ku Allah teh. Teu sieun itu ku Allah digeroan teh hare-hare. Entah mungkin tidak paham gitu, nya tidak paham teh ari azan teh naon, piraku deh. Ya masa gitunya tidak paham itu azan itu apa? Nah, kalau melihat awal tadi sababul wurud, awal kemunculan azan teh pan gitu Nabi teh bagaimana nih caranya memanggil orang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, yang memanggil kan bukan muazin. Nah, muazin mah teu bisa iraha wae azan teh pada waktu yang sudah ditetapkan, bukan muazin. Ari kitu mah muazin nu ngajak kumaha manehna we berarti iraha. Ini panggilan gitu ya, panggilan gitu, seruan dari Allah untuk mengerjakan sholat secara berjamaahnya berdasarkan kemunculan azan kan seperti itu maksud atau sababul wurudnya kronologis. Kemunculan azan itu bagaimana caranya untuk memanggil orang-orang mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, pertanyaannya yang memanggil siapa? Wanian, eta Allah memanggil, penyamperkeun wanian cek Allah. Tungguan, tunggu tanggal mainnya cek Allah teh wanian digeroan teh nyamperkeun. Di akhirat wenengan Allah hayang dikasurgakeun. Hayang ningali cek Allah teh papan baheula ge diajak hayya ala sholah mah ajakan untuk mengerjakan sholatnya. Kalau hayya alal falah ini ajakan kemana kan sama awalnya hayya ayo mari hayu. Hayya ala sholah mah ajakan untuk mengerjakan sholat. Kalau hayya alal falah ini diajak kemana? Diajak apa gitu? Kalau hayya ala sholah mah diajak mengerjakan sholat. Nah, hayya alal falah diajak apa? Nah, al falah apa gitu ya? Al falah itu apa? Banyak di Quran juga yang apa namanya yang nyebut-nyebut al-falah teh. Di antaranya yang jelas di surat Al-Mu'minun. Ya qad aflaha teh dipastikan meraih al-falah gitu nya qad aflaha. Aflaha mah kata kerjanya. Kalau al-falah gitu kata bendanya masdar. Qad aflaha dipastikan meraih al-falah. Orang yang seperti apa? Terus disebutkan di ayatnya. Al-falahnya itu seperti apa? Yaitu di ujung rangkaian ayat tersebut, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Tah al-falah teh. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yarisunal firdausahum fiha khalidun. Taeta al-falah teh. Silakan baca surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 atau 10 teh. Tadi ajak kadinya ku Allah teh hayu urang ka surga firdaus.
harare we caricing ke di akhirat we neangan Allah yang selamat. Nah sekarang ini di mana hadisnya ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu nya semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat pada hari Allah menciptakannya, mengadakannya. Sesungguhnya Allah mengadakan lah gitunya, mungkin lebih ininya kalau diterjemah mengadakan gitunya. Allah mengadakan rahmat pada hari, pada waktu Allah mengadakannya sebanyak 100 buah. Ya, Allah mengadakan rahmatnya pada waktu Allah mengadakannya itu sebanyak 100 buah. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah memegang, ya Allah memegang. Kalau di hadis riwayat Muslim, nanti ini saja dulunya terjemahnya nih. Nah Allah menahan, memegang gitunya rahmat yang 100 itu di sisinya. Amsaka indahu, Allah memegang, Allah menahan rahmat di sisinya sebanyak 99. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Dan Allah kalau asalnya arsala itu melepas, menebar gitunya. Nah Allah melepaskan, menebarkan, membagikan itulah fi khalqihi pada seluruh pada ciptaannya, kullihim seluruhnya. Nah Allah menebarkannya, melepaskan, menebarkan pada ciptaannya seluruhnya, pada seluruh ciptaannya rahmatan wahidatan, satu buah rahmat. Yang 99 itu masih ditahan oleh Allah, disimpan, masih belum diganggu lah oleh Allah, masih utuh 99. Nah Allah membagikan, menebarkan lah gitunya bagi seluruh ciptaannya satu buah rahmat. Falau ya'lamul kafiru bikulli lazi indallahi minar rahmati lam yai'as minal jannah. Andai saja orang kafir tahu bikulli lazi indallahi minar rahmat, andai saja orang kafir tahu semua rahmat yang masih tersimpan, masih utuh, yang masih belum terpakai di sisi Allah, lam yai'as minal jannah, pasti mereka tidak akan putus asa gitu untuk bisa masuk surga. Ya, sekali lagi nih ya, ini luar biasanya bahasa kenabian nih. Andai saja orang kafir tahu seluruh rahmat yang masih gitunya, yang masih utuh kan 99. Nah andai saja orang kafir tahu bikulli ladzi indallahi minar rahmat, andai saja orang kafir tahu seluruh rahmat yang masih disimpan, masih belum terpakai, masih utuh, yang ada di sisi rahmat yang ada di sisi Allah, lam yai'as minal jannah, pasti mereka tidak akan putus asa untuk bisa masuk surga. Walau ya'lamul muslimu bikulli lazi indallahi minal azab. Ini sebaliknya sekarang, andai saja orang Islam nih, muslimnya, walau ya'lamul muslimu, andai saja orang Islam tahu seperti apa seluruh lakitunya azab yang ada di sisi Allah, lam ya'man minan nar, pasti ia tidak akan pernah merasa aman dari azab neraka. Sekali lagi yang terakhir ini nih, andai saja orang Islam
tahu seperti apa azab seluruh, bahkan pakai seluruh di sininya, Allah bi kulli ladzi indallah. Andai saja orang Islam tahu seluruh azab yang ada, artinya tetap yang masih disimpan belum Allah turunkan ke bumi semuanya. Seperti rahmat kan yang 99 masih utuh, belum diberikan, belum ditebarkan. Yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah sebarkan, tebarkan kepada seluruh makhluknya itu baru satu. Ternyata azab juga sama, yang azab yang sudah Allah turunkan ke dunia, ya anggaplah sama, itu baru satu. Bukti itu sudah banyak yang mendapatkan azab Allah, yaitu ayat-ayat yang menerangkan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana Allah mengazab orang-orang kafir di zaman dulu, bagaimana Allah mengazab kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, mereka itu diazab oleh Allah. Nah itu sudah Allah turunkan ke bumi, itu berapa persen? Karena ini kalimat ini sebaliknya dari yang tadi. Andai saja orang kafir tahu seluruh rahmat Allah yang masih disimpan, yang masih utuh belum terpakai, 99 kan yang masih utuh yang belum terpakai, pasti mereka tidak akan merasa putus asa untuk tetap bisa masuk surga, karena rahmat Allah itu banyak. Dan sebaliknya nih orang Islam nih, kalau saja orang Islam tahu seluruh azab yang masih tersimpan, berarti sama, yang masih utuh oleh Allah belum dipakai, itu hanya akan diturunkan, dikenakan, diberikan nanti di neraka. Itu masih tersimpan karena belum waktunya untuk diturunkan di dunia. Sama seperti rahmat 99 masih disimpan, karena dengan satu rahmat saja itu sudah terpenuhi untuk seluruh makhluknya. Sejak dari awal menciptakan sampai hari kiamat, rahmat Allah yang satu nggak akan habis. Nah satunya itu sekian, itu satunya itu seperti itu. 99 masih utuh. Can dipegarkeun eta mah endog keneh gitu, can dipegarkeun anu 81 utuh keneh, nah memang tidak akan terpakai. Karena hanya dengan satu rahmatnya saja untuk seluruh makhluknya, dari awal penciptaan sampai nanti terjadi kiamat, rahmat Allah itu mencukupi sehingga yang 99 tidak akan terganggu. Dan yang 99 ini akan Allah berikan semuanya hanya bagi penghuni surga. Geus moal kabayang surga masih gak kumaha, hiji wae aya nu siga kieu rahmat Allah teh. Ya untuk seluruh makhluknya itu berarti untuk seluruh kalau di dalam Al-Qur'an mah seluruh langit dan bumi beserta isinya. Semuanya kebagian rahmat Allah, nu diciptakeun Allah berarti kebagian rahmat Allah. Tah hiji na teh sakitu rahmat Allah teh 99. Coba lamun Allah muka hiji deui meureunnan lila deui atuh kiamat teh meureunnan. Ya artinya hanya dengan satu saja kan berarti masih banyak yang harus kebagian. Jadi yang 99 itu utuh dan hanya akan Allah berikan bagi penghuni surga. Azab pun sebaliknya. Ya demikian, bukan sebaliknya, demikian juga dengan azab. Andai orang Islam tahu seluruh azab yang ada di sisinya, berarti sama maknanya, yang belum diturunkan oleh Allah, belum terpakai, azabnya masih disimpan, masih utuh azabnya. Anggaplah 99. Azabnya pun lah anggap itunya. Kalau rahmat kan disebut 100, tapi untuk seluruh makhluknya ini Allah baru mengambil satu, kemudian diberikan kepada seluruh makhluknya. Tapi kan cukup sampai hari kiamat hanya dengan satu azabnya.
Seperti apa? Azab memang di sini tidak disebut 100, tapi saya kira anggaplah sama azab Allah juga. Azab yang Allah turunkan ke dunia gitu untuk mengazab makhluknya, anggaplah yang pantas untuk diazab baru 1, itu pun gak akan habis, sama dengan rahmatnya. Ya, andai orang Islam tahu seluruh azab yang ada di sisi Allah, lam ya'man minan nar, pasti orang Islam itu tidak akan pernah merasa aman dari neraka. Itu bagian optimis nama kenapa rahmat Allah itu saudug-udug itu gitu, tanpa batas. Jangan pernah gitu merasa putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Bahkan di hadis tadi, kafir sekalipun sebelumnya, kalau sebenarnya kafir sekalipun sebetulnya, dengan kata lao ya tupan lao, andai artinya enggak terjadi. Itu kan kata lao itunya, andai saja orang kafir tahu seperti apa rahmat yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan putus asa. Kenapa? Sangat banyak rahmat Allah itu. Nah, kita berpikir begini, andai ini, berandai-andainya, andai kalau untuk penghuni surga itu Allah memberikan 10 buah rahmat, cukup nggak untuk penghuni surga? Cukup pisan itu. Kenapa penghuni surga sedikit? Kalau sekarang kan seluruh makhluk Allah itu diberi rahmat 1 saja nggak habis. Apalagi penghuni surga sangat sedikit. 10 cek Allah teh rahmat Allah teh wah sakitu geus moal kawadahan sakitu ge. 10 atau bisa kurang kana minta deui cek Allah teh tambahan lah 2,5 jadi 17,5. 12,5 pek 5 lawe tah. Rahmat Allah teh beureunan. Kurang keneh minta deui. Andai sampai 50 saja rahmat yang Allah berikan kepada penghuni surga, tetap penghuni surga mah akan merasa rahmat Allah itu sangat berlimpah. Apalagi ini seluruhnya, yang 99 itu hanya akan Allah berikan bagi penghuni surga. Padahal kalau nya berikan 10, 15 sampai 50 lah setengahnya untuk penghuni surga, tuh aya keneh orang yang masuk neraka masih bisa berharap rahmat Allah itu masih ada 50 lagi. Ya, tapi kan rahmat Allah itu di akhirat nanti sudah semuanya diberikan kepada penghuni surga, yang lain tidak bisa lagi berharap. Ya, yang masuk neraka berarti sudah tidak bisa lagi berharap rahmat Allah karena seluruhnya sudah dihabiskan oleh Allah sampai diberikan kepada penghuni surga. Geus moal kabayang mentak surga mah ari surga teh geunahna siga kumaha, hese hiji wae rahmat Allah siga kieu. Ya seperti inilah rahmat Allah kalau mau menafakuri kan, karena semuanya kan ayat kan, semuanya kan ayat tanda yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Iya melamun eta. Lamun ningali hileud orok gresok pikiran eta teh kabagian rahmat Allah tuh eta. Terus ini ningali eta teh ningali cacing kabagian teh rahmat Allah. Ini kebagian eta teh makhluk Allah, semua makhluk Allah itu kebagian rahmat Allah. Jadi pada semua apapun yang kita lihat, semuanya itu mendapatkan rahmat Allah. Jangankan makhluk hidup, benda mati itu, ningali batu, ningali cai, ningali tanah, angin, aya gunung, semuanya gitu kebagian rahmat Allah. Kebagian semuanya rahmat Allah. Teu beak rahmat Allah mah hiji eta. Karena begitu banyaknya rahmat Allahnya, andai makanya andai orang kafir tahu gitu
Ya rahmat Allah yang masih utuh, yang masih tersimpan, mereka nggak akan putus asa. Pasti akan ada pikiran bahwa saya pun akan kebagian. Kenapa? Penloba Allah rahmatnya amat sangat banyak. Ya karena manusianya tidak, manusianya ya orang kafirnya yang tidak mau mengenal Allah kan. Tidak mau mengenal Allah, maka ya mereka nggak akan tahu rahmat Allah itu seperti apa. Kemudian mereka masuk neraka, putus asa, mereka tidak lagi gitunya, tidak lagi ada harapan untuk masuk surga. Nah sekarang penjelasan dari kitab Fathul Bari-nya tentang hadis tersebut cukup panjangnya, tentunya tidak akan bisa diungkap semuanya. Ada beberapa poinnya yang sudah saya beri tanda, sudah saya catatnya untuk menerangkan makna hadis tadi. Nah diantaranya yang pertama, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim tapi dengan lafadz yang berbeda. Lafadznya hanya redaksi gitu yang berbeda, maknanya sama. Nah redaksi hadisnya, yang hadis yang di dalam riwayat Muslim nya dengan redaksi seperti ini: khalaqallahu mi'ata rahmatin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 buah rahmat. Fawado'a wahidatan baina khalqihi. Kemudian Allah meletakkan satu dari yang 100 itu di tengah-tengah seluruh makhluknya. Ya maknanya kan samalah tadinya, pokoknya Allah itu memberikan, menebarkan gitu ya, rahmat kepada seluruh makhluknya. Wa khoba'a indahu mi'atan illa wahidatan, bahasa Arab memilikinya. Dan Allah menyembunyikan. Kalau tadi bahasanya di sana Allah menahan, itunya Allah menahan, menyimpan, menahan di sisinya mi'atan illa wahidatan, 100 kecuali 1. Itu bahasa Arab 99. Ya Allah masih mekhoba'a, menyembunyikan ya di sisinya 100 buah rahmat. 100 buah rahmat kecuali 1 atau 99. Itu diantaranya hanya redaksi hadis yang ada di riwayat Muslim. Ya, maknanya sama. Allah itu memiliki lah jadinya ya, Allah itu memiliki 100 buah rahmat, yang terpakai baru 1, di mana 1 rahmat itu Allah berikan kepada seluruh ciptaannya, mulai dari itunya sejak awal Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat semuanya kebagian, dan rahmat Allah itu tidak habis. Artinya belumnya tidak perlu mengambil rahmat yang baru karena yang 1 ini sudah habis. Ternyata sampai hari kiamat cukup, sampai hari kiamat semuanya. Nah itu gambaran gitu kan, 1 rahmatnya itu sebanyak itu, seperti itu. Nah, kalau 99 seperti apa? Nya bayangkeun we tas nu hiji nanti siga kitu, yang ini 99 ku Allah diketrukeun cek kuasa Sunda mah ketrukeun kabeh pek tah kabeh 88 hanya untuk penghuni surga. Nah, kemudian catatan kedua, faman alima, barang siapa yang mengetahui, tetap mengetahui itu artinya kan harus berilmu tentang Allah. Ya harus berilmu tentang Allah, harus ma'rifatullah, lamun cek tasawuf teh mah tuh. Ma'rifatullah itu kan tahapan paling tinggi di kalangan mereka. Tapi mereka itu kan menyebut yang disebut, yang dimaksud oleh ma'rifatullah di kalangan tasawuf yaitu orang yang mampu berzikir dengan jumlah tanpa batas sampai tidak ingat. Nah, ini ma'rifat menurut mereka nih ya.
berzikir dengan jumlah yang sudah nggak ingat lagi lah dengan jumlah berapa, berzikirnya itu sampai tidak ingat. Kalau sudah hari ingat keneh mah belum, berarti belum sampai ke tahap yang dimaksud. Berzikir sampai tidak ingat. Kalau sudah tidak ingat, maka Allah akan masuk ke dalam dirinya. Atau bahasa timurnya adalah manunggal kawulaning Gusti. Itu jadi Allah itu menyatu dengan dirinya. Itu ajaran tasawuf. Manunggal bener gitu. Iya gitu, itu ajaran mereka seperti itu. Allah itu akan masuk ke dalam dirinya. Dan kalau sudah dalam kondisi demikian, maka apabila orang tersebut berbicara, itu bukan suara dirinya, tapi itu suara Allah. Matokna nitah non wage digugu tak pasti oleh pengikutnya. Ini Allah yang memerintah. Ngeunah gitu sigana lamun geus kitu tinggal ka pengikut nanti pangmalikeun imah pokokna mah tuh di komplek anu Allah ya ngomong sitong tong bantah genah pisannya nipu jelema aduh ampun. Ari imah didinya meureun lamun motor butut era ban. Berarti kendaraan ge kudu anu dah pokokna kudu aya. Pokokna itu kalau sudah manunggal kawulaning Gusti. Sok ocang we itulah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Nah, barang siapa gitu ya mengenal, nah bahwa dia mengenal Allah itu kan diantara sifat Allah itu adalah rahmat. Kalau kata sifatnya Rahman Rahim, Rahman Rahim itu dari kata rahmat. Alah, ini kalau dalam bahasa Indonesia mah rahmat itu kata dasar, kalau Rahman Rahim itu kata jadian. Ya, Rahman Rahim itu dari ini rahmat, artinya Allah itu maha Rahman maha Rahim, itu maha rahmat. Itu Rahman Rahim itu artinya maha rahmat. Seperti apa maha rahmatnya Allah? Itu tadi hadisnya rahmat Allah itu seperti itu. Nah, kalau saja berilmu lah, memiliki ilmunya bahwa di antara sifat Allah itu adalah rahmat. Dan apabila Allah mau, Allah berkehendak memberikan rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki, ya, dan Allah itu berhaknya, Allah berhak memberikan rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki. Liman aroda an yarhamahu wal intiqama mimman aroda. Dan juga karena ini ada dua sisi, dua hal yang bertolak belakang. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan ini hadis yang ini, ternyata ada dua sisi itu kan dari Allah itu. Allah itu begitu maha pengasih penyayang, itu Rahman Rahim. Di balik itu Allah maha sadis, kejam kalau sudah menyiksa. Tapi yang ditonjolkan oleh Allah itu kan bukan sisi kejamnya. Yang ditonjolkan oleh Allah itu bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan dalam hadis yang ini. Inna rahmata rabbi ketika Allah mau hendaknya, ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya, ya Allah menetapkan bagi dirinya, kataba ala nafsihi, Allah menetapkan bagi dirinya, inna rahmati golabat godobi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Makanya yang mengemuka, yang muncul tentang Allah itu adalah
rahmat Allah Maha Rahman Maha Rahim, sementara murkanya, godobnya itu dikalahkan oleh Maha Rahman Maha Rahimnya. Nah, tapi sebaliknya, andai gitu ya, seseorang itu tahu azab Allah seperti apa dan Allah bisa memberikan azab itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Ya aroda an yantakima minhu la ya'manu intiqamahu. Nah, maka jadinya seperti ini. Bahwa pada diri Allah itu ada dua sisi yang barusannya dijelaskan oleh hadis yang tadi, ada sisi rahmat, ada sisi godobnya. Tapi rahmat Allah ini lebih besar, lebih lebih besar, lebih dominan, menguasai, mengalahkan murkanya. Tapi kan murkanya bukan hilang. Nah, maka siapapun jangan pernah gitu merasa aman dari azabnya, meskipun orang itu amat berharap mendapatkan rahmat Allah, jangan sampai hilang rasa aman dari azabnya, karena dua sisi itu tetap ada. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, tapi di balik itu Allah Maha kejam, sadis, berat siksaannya. Nah, itu tidak hilang. Jadi kalau untuk rahmatnya, berharaplah, karena rahmat Allah itu tadi ya terhingga. Tadi kan digambarkan seperti itu kan rahmat Allah, ya berharaplah kepada Allah. Bahkan di hadis ini menyebutkan kalau saja orang kafir tahu, mereka nggak akan putus asa dari untuk tetap mendapatkan rahmat Allah. Nah, dan sebaliknya, orang yang sangat berharap mendapatkan rahmat Allah, itu coba kata-kata yang barusannya, orang yang sangat berharap mendapatkan rahmat Allah. Orang yang seperti apa coba yang demikian? Orang yang sangatnya berharap itu mendapatkan rahmat Allah, orang yang seperti apa? Nah, ulah si Joni itu liar sih eta mah. Itu orang yang al-kaisnya, yang sebaliknya al-ahmak. Rasulullah kan menyebut orang yang dungu, yaitu orang yang manit taba'a hawahu, hidupnya itu tidak taat kepada Allah, tapi dia berharap kepada Allah. Nah, artinya makanya saya tadinya orang yang sangat berharap bisa mendapatkan rahmat Allah. Ini orang yang seperti apa? Orang yang taat, berarti benar kan? Kalau hadis seperti yang al-ahmaknya, yang manit taba'a hawahu wa yatamana Allah, gitu kan redaksi hadisnya. Hidup mengikuti kehendak dirinya, artinya hidupnya tidak taat kepada Allah, tapi dia berharap kepada Allah. Ngimpi nu gitu mah cek Nabi teh nu ngalamun tama. Orang itu orang yang berkhayal, dia melamun. Berharap, bukan harapan, bukan yang seperti itu. Orang yang berharap mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang taat. Pantas kalau dia ada harapan di dalam dirinya mendapatkan rahmat Allah karena taat kepada Allah. Nah, orang yang demikian, orang yang berharap bisa dapat rahmat Allah itu jangan menghilangkan sisi azab dari Allah. Intinya jangan menghilangkan sisi azab dari Allah, karena kalau hilang rasa takut, moal nyamperkeun di gerawanku azan ge geus teu sieun mah. Kan orang yang kehilangan rasa takut kepada Allah, kalau Allah mengancam takut nggak? Kalau memerintah dilaksanakan nggak? Ada teu sieun ku Allah nage bari nage. Nah, itu bahayanya kan kalau kehilangan sisi godob, murka dari Allah. Artinya seseorang sudah tidak takut kepada Allah, diperintah nggak akan melaksanakan. Kalau dilarang malah kan Yahudi banget begitu teh, Yahudi abis sebut nanti Yahudi mamun dititah tara nurut, tapi lamun dicarek ngahajakeun. Kenapa? Mereka tidak ada rasa takut kepada Allah.
Nah, orangnya yang kalau saja seseorang tahunya bahwa di antara sifat Allah itu adalah rahmatnya, dan Allah bisa memberikan rahmatnya kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan juga kalau saja orang tahu azab dari Allah, dan Allah bisa menimpakan azab itu kepada siapapun, maka la ya'manu intiqamuhu man yarju rahmatahu. Orang yang sangat berharap bisa mendapatkan rahmat Allah itu tidak akan hilang rasa takut dari azab Allah, tidak boleh gitunya, tidak akan hilang, dan tidak boleh kehilangan rasa takut kepada Allah. Dan sebaliknya, wala yai'asuma min rahmatihi man yakhafu intiqamahu. Dan orang yang sangat takut kena atau azab Allah. Nah, kenapa orang itu sangat takut mendapatkan azab Allah? Rumasa berarti loba dosa hirup teh. Sehingga ya muncullah ketakutan dirinya, ini pasti akan diazab oleh Allah karena banyak berdosa. Nah, orang yang ini kebalikan berartinya, orang yang sangat berharap untuk mendapat rahmat Allah artinya orang yang taat. Karena yang benarnya untuk berharap mendapat rahmat Allah itu kalau sudah taat kepada Allah. Ya jangan seperti orang yang dungu tadi, hidup sesuka hatinya tapi dia berharap masuk surga, mendapat rahmat Allah. Ngalamun cek Nabi tenu gitu malin berharap. Orang yang benar gitunya untuk ada harapan di dalam dirinya mendapatkan rahmat Allah kalau sudah taat kepada Allah. Orang yang seperti itu tidak boleh kehilangan rasa takut kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang merasa geus hirup teh geus urang mah pasti ka neraka lah. Nah, harus rumasa beureun manehna hirup da siga kitu atuh. Nah, orang yang seperti itu artinya orang yang sudah merasa dirinya itu akan kena azab Allah, dirinya itu masuk neraka. Karena sebetulnya kan kalau melalui ayat ini yang balil insanu ala nafsihi basiroh walau alqoma aziroh, manusia itu adalah balil insanu ala nafsihi basiroh, manusia itu yang paling tahu terhadap dirinya sendiri. Walau alqoma aziroh, meskipun dia mengemukakan berbagai macam alasan. Nah nu sabenerna kumaha manehna nu apal mah. Ya, artinya seseorang gitunya yang paling mengenal dirinya. Sebetulnya kan kalau seperti itu berarti manusia sudah bisa memprediksi kalau nanti di akhirat saya ini ke surga atau ke neraka. Coba manusia yang paling mengenal dirinya. Makanya Umar bin Khattab kan memerintahkan hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum nanti kamu dihisab. Dah hasilnya teh moal jauh, kurang lebih gitu teh. Hasilnya teh moal jauh, hasil hisaban kamu seperti apa tentang diri kamu sendiri. Sebut teh lamun maut isuk, kira-kira ke surga ke neraka dengan jumlah amal yang sampai hari ini. Berarti kan ya kalau gitu saya katakan, kalau saya meninggal besok, itu berarti kan anggaplah dengan amal yang sudah dikerjakan sampai hari ini itu menurut hisaban kita sendiri ke surga atau ke neraka. Moal jauh, moal hasilnya kita di akhirat gitu. Tapi harus jelasnya tadi kan berdasarkan ilmu. Ya seksi Joni mupan kalem. Eta mah udah hari hirup kumaha manehna. Tapi dengan bukan taat kepada Allah gitu, tapi dia tetap merasa optimis, memiliki harapan besar gitulah oleh Allah dimasukkan ke surga, padahal hidupnya itu tidak taat kepada Allah. Dungu ceng Nabi teh gitu mah, itu orang yang dungu.
Nah, sampai di sini barusannya kalau tahu itunya maka akan menjadi seperti ini. Orang yang sangat berharap mendapatkan rahmat Allah artinya orang yang taat. Orang yang taat kepada Allah sehingga benar kalau dia memiliki harapan mendapatkan rahmat Allah tidak akan bisa melepaskan gitunya, tidak akan bisa dan tidak boleh kehilangan rasa takut kepada Allah. Dan sebaliknya orang yang putus asa dari rahmat Allahnya, la ya'manu min intiqamuhu min man yarju rahmatahu wala yai'asu min rahmatihi, dan tidak akan merasa putus asa dan tidak boleh kehilangan harapan min rahmatihi mendapatkan rahmat Allah, man yakhofu intiqamahu orang yang takut akan mendapatkan azabnya. Orang yang sangat berharap mendapat rahmat Allah adalah orang yang taat. Orang yang sangat takut akan azab Allah itu adalah orang yang durhaka. Orang yang sangat berharap mendapatkan rahmat Allah jangan hilang rasa takutnya dari azab Allah. Dan orang yang sangat takut mendapat azab Allah jangan putus asa untuk tetap bisa mendapatkan rahmatnya. Ta'eta ar-roja ma'al khauf judulnya teh Imam Bukhari ini. Berharap disertai dengan rasa takut. Nah, kemudian catatan berikutnya nih ya. Zalika ba'isun ala mujanabati sayyiati walau kanat sogirotan wa mulazamata taati walau kanat qalilatan. Lah iya pala linter ulama aduh ampun ya. Hal itu nubi tanya yang dua barusan, yang sangat berharap mendapatkan rahmat Allah atau yang sudah taat lah, yang sudah sangat lah gitu anggapnya, yang sudah sangat itu taat kepada Allah tetap tidak boleh kehilangan rasa takut dari azab Allah. Dan orang yang sudah yang takut akan azab Allah tidak boleh kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, hal seperti ini yang akan membangkitkan nyawa zalika ba'isun akan membangkitkan ala mujanabati sayyiat, akan membangkitkan untuk menjauhi keburukan walau kanat sogirotan sekecil apapun. Ya karena kan tidak menghilangkan, tidak kehilangan, tetap takut oleh azab Allah. Ya maka akan gitu mendorong lah gitu ya, mendorong untuk menjauhi keburukan sekecil apapun, wa mulazamata taati, dan memulazamahkan mendawamkan lah gitunya, dan mendawamkan mengkonsistenkan kebaikan walau kanat kolilatan meskipun sedikit. Ya, hal seperti itu nih diulangnya, hal seperti itu akan mendorong, akan membangkitkan dan mendorong seseorang untuk menjauhi keburukan sekecil apapun, dan akan mendorongnya membangkitkan dan mendorong untuk terus menerus melakukan kebaikan sekecil apapun meskipun lah itu kebaikan yang kecil. Nah, kemudian satu lagi, anger ningali jam, susunan kalimat seperti ini kan saya tadi katakan, nah inilah bahasa kenabian. Susunannya indah banget itu, susunan bahasa Arabnya, susunan sabda Nabi. Ini bahasa kenabian, bukan manusia biasa gitunya yang ini susunannya nih, dari susunan kata-katanya. Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengomentari seperti ininya.
anna hazihil kalimata sikot, susunan atau bahwa kalimat ini disusun, diuntai gitunya oleh Rasulullah SAW, litarghibil mu'mini fi si'ati rahmatillahi, ini untuk tetap memunculkan harapan yang mendorongnya untuk kepada orang-orang yang beriman itu untuk tetap ada harapan di dalam dirinya, karena rahmat Allah itu sangat luas. Anggaplah rahmat Allah itu tanpa batas. Ya, kalimat seperti ininya di susunan kalimatnya ini litarghibil mu'mini fi si'ati rahmatillah. Ya, ini untuk mendorong ya orang yang beriman agar gitu memiliki harapan besar lah, apalagi orang yang beriman kan. Orang kafir saja kan oleh Rasulullah disebutkan seperti tadi, kalau orang kafir tahu, orang Islam pasti tahu kan. Orang yang beriman kan tahu rahmat Allah seperti apa. Tepat tadi diterangkan rahmat Allah ada 100, yang terpakai baru 1. Orang kafir nggak tahu hal seperti itu. Orang Islam tahu rahmat Allah itu Allah memiliki 100 rahmat, yang terpakai baru 1 sampai hari kiamat nanti. Yang 99 nanti akan seluruhnya diberikan kepada penghuni surga. Tah itu rahmat Allah teh. Ya, susunan kalimat ini nih untuk mendorong gitunya orang-orang yang beriman, karena kalau orang yang beriman tahu rahmat Allah, orang yang beriman juga tahu azab Allah seperti apa. Kalau orang kafir rahmat Allah nggak tahu, azab Allah nggak tahu. Ketika mereka diancam bahwa Allah akan mengazab kalian, mana sok bu azab teburu lah ngomong. Ya, mereka kan malah seperti itu karena mereka tidak tahu azab Allah seperti apa. Karena tetap mereka bersikap seperti itu. Kemudian untuk kaum Samudnya, kaum di zaman Nabi Soleh, Allah mendatangkan halilintar jeleger paeh gara-gara sakit itu ari nangtang nama ka Allah juga kumaha mah, mana azab Allah kalau benar mereka minta disegerakan. Ketika benar gitu, diantaranya kaum Samud hanya dengan guntur halilintar ini menggelegar sekali mati semuanya. Jelema teh sugun teh bener ngejarago sigenunya kararuat, baru dengan satu hal seperti itu. Firaun kan dibereng minum gitu. Dibereng minum lobat teuing sugan teh kuat. Paeh deh Firaun dia hanya dengannya kebanyakan air yang masuk kan. Firaun itu kan terlalu banyak air yang masuk, mati juga. Dan banyaknya kaum-kaum yang oleh Allah disiksa hanya dengan, nah itu kan baru seberapa persen sih azab yang demikian? Azab yang demikian itu baru beberapa persen dari seluruh azab yang dimiliki oleh Allah, di mana seluruh azab itu akan Allah berikan semuanya, timpakan kepada penghuni neraka. Mananya sama nih dengan rahmatnya seperti itu, azabnya juga sama. Azab yang Allah timpakan kepada manusia ketika di dunia, nah itu kan belum seberapa, nanti yang sesungguhnya itu di neraka. Ini dorongan gitu ya, dorongan kepada orang yang beriman gitu agar mereka memahami, mengetahui, berilmu gitunya tentang rahmat Allah dan berharap besar. Ya, berharap artinya memiliki harapan yang besarnya untuk memilikinya. Nah, di mana itunya kalau hal ini diketahui orang kafir gitu, padahal orang kafir itu orang yang sudah Allah nyatakan khatamallahu ala qulubihim, orang kafir saja. Kalau kan makanya berandai-andainya lao itu kan untuk sesuatu yang tidak terjadi.
law ya'lamu, andai orang kafir tahu, artinya tidak kejadian taunya. Berarti orang kafir tidak tahu. Nah, masa orang yang beriman kehilangan harapan? Karena orang Islam itu tahu. Karena orang Islam itu orang yang beriman tahu rahmat Allah seperti apa. Kalau orang kafir nggak tahu. Rasulullah menyabdakan, andai mereka tahu, seburuk apapun mereka kan sebagai orang kafir, kalau tahu rahmat Allah seperti apa, mereka nggak akan kehilangan harapan ya, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Kalau orang Islam tahu nggak azab Allah seperti apa? Nggak tahu kan? Emang ada keterangan azab Allah seperti apa nih? Kalau untuk rahmat Allah, Rasulullah menerangkan rahmat Allah, ya Allah memiliki 100 buah rahmat, yang terpakai baru 1, sisanya 99 nanti di surga. Tahu nggak rahmat Allah seperti apa? Itu penjelasannya. Tapi redaksi berikutnya, andai saja orang Islam, law ya'lamul muslimu, andai saja orang Islam tahu seluruh azab yang ada di sisi Allah, ada keterangannya nggak? Azab seperti Allah seperti di sini seperti apa? Nggak ada. Makanya orang Islam nggak akan tahu azab Allah seperti apa. Kalau rahmat tahu karena dijelaskan seperti tadi. Di sini azabnya tidak dijelaskan. Kalau saja orang Islam tahu seluruh azab yang ada di sisi Allah, pasti mereka tidak akan pernah merasa aman dari neraka. Tapi tidak diterangkan, ada 100, yang terpakai baru 1. Kita analogikan sama lah azab Allahnya, gitu kan, kita analogikan, kita anggap sama azab Allah juga yang Allah timpakan di dunia itu berapa persen? Berarti kan sama dengan rahmatnya, baru amat sangat sedikit yang Allah pakai murka azab yang Allah turunkan di dunia. Nanti di akhirat kita anggap sama 99 hanya Allah berikan bagi penghuni neraka. Kan tidak adanya kalau di redaksi hadisnya azab Allah seperti apa? Enggak ada keterangannya. 100 yang terpakai di dunia baru 1, karena itu kan penjelasan seperti itu tidak ada. Jadi redaksi hadisnya, kalau orang kafir tahu rahmat Allah seperti apa, kalau orang Islam tahu nggak? Tahu, orang kafir nggak akan tahu. Tapi untuk azabnya, andai orang Islam tahu azab Allah seperti apa, berarti tidak tahu. Orang kafir apalagi kan, orang kafir udah nyaho, gitu. Orang kafir rahmat apa gitu, azab lagi nyaho. Makanya ketika diazab di neraka, mereka tidak tahu neraka seperti apa, makanya malah menantang disegerakan. Azab kiamat dadar lah mun bener mah. Tahu orang kafir. Dasar odom luar biasa. Ya mereka nggak tahu kan, rahmat Allah nggak tahu, azab Allah juga nggak tahu. Tapi kalau untuk orang Islam nih, Rasulullah menyebutnya rahmat itu diterangkan, azab nggak diterangkan. Jadi kalau orang Islam anggaplahnya tentang rahmat Allah tahu mereka, yaitu ada 100 yang tadilah gitunya. Tapi kalau tentang azab Allah nggak tahu, karena tidak diterangkan seperti menerangkan rahmatnya. Nah, andai orang Islam tahu azab Allah seperti apa, mereka tidak akan pernah merasa aman dari azab neraka. Nah, karena kan orang Islam juga orang Islam ada nggak yang oleh Allah disiksa di dunia? Banyak itu orang Islam yang diazab oleh Allah ketika di dunia, nanti di akhiratnya masuk neraka. Ada nggak orang Islam nih? Banyak. Makanya ada hadis yang menerangkan apabila keluar dari neraka kemudian mandi di Kintoroh atau Nahrul Hayat, setelah itu kemudian masuk surga, berarti orang Islam. Kafir kan nggak ada yang abadi kafir. Berarti orang yang diterangkan demikian itu kan orang Islam. Dia keluar dari neraka, kemudian sebelum masuk surga dibersihkan dulu di Kintoroh namanya atau Nahrul Hayat. Karena ketika keluar dari neraka itu kan gosong sehingga drum aspal, tubuh rupa tinggi itu saha.
geus mani pas keluar kakara woi bari paisi eta paingan si eta sudah bener si eta orang Islamnya. Kalau neraka kan Allah nyatakan abadi, mereka nggak akan pernah pada nah hadis yang menerangkan demikian berarti kan untuk orang Islam berarti, tapi di akhiratnya masuk neraka. Akhirnya memang ke surga juga meskipun entah kapan. Akhirnya ke surga juga meskipun entah kapan. Kan keterangan seperti itu untuk orang Islam, orang kafir mah abadi. Mereka yang disiksa di akhirat pasti pernah disiksa di dunia da jelema eta mah siksaeun. kan logikanya seperti itu. Masa ketika di dunia dirahmati tapi di akhirat masuk neraka? Mustahil. Kalau orang yang dirahmati ketika di dunia dirahmati, dicintai, disayangi, kita dirahmati artinya dilimpahi rahmat oleh Allah, nanti akan diberi rahmat yang sesungguhnya yang 99 tanpa pemanasan ketika di bumi itu. Dan juga sebaliknya, kalau ketika di dunia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, masa di akhiratnya dirahmati, diberi rahmat yang 99? Kan mustahil. Kalau ketika di dunianya dilaknat oleh Allah, ya nanti akan dilaknat dengan laknat yang lebih besar yang sesungguhnya, yaitu di neraka. Jadi si eta mah masuk neraka dan di dunia lagi disiksa sebenarnya mah dengan dosa mereka. Kan orang-orang kafir kan, kenapa Fir'aun disiksa ketika di dunia? Disiksa oleh Allah itu karena dosa-dosanya. Kenapa kaum Samud, kaum Ad itu disiksa oleh Allah? Ya karena amal mereka. Di dunia lagi disiksa, nanti di akhirat akan bertemu dengan yang lebih besar. Jadi karena neraka masa bernama disiksa lagi tidunya keneh, di alam kuburna disiksa, di mahsyarna disiksa. Kan gitu tahapan manusia tanya. Ketika di dunianya disiksa, begitu mati di alam kuburnya, orang yang durhaka itu disiksa di alam kubur, kemudian di mahsyarnya. Eta mah hidup penuh dengan derita pokoknya. Derita di atas derita, itu judul teh, derita dan derita, terakhirnya di neraka. Tapi yang disayangi mustahil kan disayangi, dirahmati teh disayangi, mustahil disayangi oleh Allah dimasukkan ke neraka. Maunya disayangi itu gitu. Kalau dirahmati oleh Allah berarti akan diberi yang lebih besar di akhirat, yaitu surga. Nah, orang yang dirahmati itu yang seperti apa? Yang taat. Tadi itu kan orang yang taat kepada Allah, itulah yang dirahmati. Disayangi, dicintai oleh Allah, pasti ngeunah hirupna. So, dicintai oleh Allah mah susah. Wow, dulu ya, bukan dulu, isinya sudah agak lama kan pernah saya katakannya, bahagia itu sederhana, taat. Ngomong nama sederhana, taat. Bahagia, ingin bahagia, taatlah kepada Allah, pasti disayangi oleh Allah. Kalau disayangi, dirahmati, dicintai oleh Allah, cek urang Sunda pasti disenangkan hirupna. Mau disusahkan, apalagi disiksa. Nah, sementara orang yang durhaka pasti disiksa di semua tahapan hidupnya. Nah, yang terakhir nih, ini lebih tinggi. Yang terakhir nih ya, jadi maksud hadis itu bahwa seorang mukallaf disebutnya atau seseorang lahnya harus berada di antara keduanya, atau setiap orang, seseorang itu wajib memiliki keduanya. Berharap ya, tapi kan untuk benar gitu, apa namanya yang tadinya untuk benar, kalau berharap itu kan harus terbukti menjadi orang yang taat, baru benar kalau berharap kepada Allah mendapatkan rahmatnya. Jangan sampai seperti orang dungu gitu, taat enggak tapi berharapnya setinggi langit gitu, berharap kepada Allahnya gitu selangit, padahal hidupnya tidak taat.
Nah, harus memiliki keduanya. Berharap kepada Allah artinya jadilah orang yang taat, tapi jangan sampai kehilangan rahmat Allahnya. Jangan sampai kehilangan rasa takut kepada Allah. Justru kan tadinya di awal tadi saya katakan, justru yang paling takut kepada Allah itulah menjadi orang yang paling mulia. Dengan tahapan puncak ilmu adalah hikmah, dan puncak hikmah itu adalah takut kepada Allah. Takut di situ sama dengan takwa. Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takut kepada Allah. Nah, maka itu harusnya memiliki keduanya. Yaitu jangan sampai di sini disebutkan jangan seperti ini kelompok Murji'ah. Mereka itu mengatakan asal mengakui gitulah tidak ada Tuhan selain Allah, maka segala-galanya itu tidak akan mencelakakannya. Artinya bebas beramal mah, karena tidak akan ada yang bisa mencelakakan kalau di dalam dirinya itu memiliki pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal memang benar gitu kan, yang di dalam dirinya adalah ilaha illallah itu pasti ke surga. Ngan dirakana lila teuing. Pan Abu Thalib kan kafir, ketika sakaratul maut Rasulullah kan mengatakan ucapkan la ilaha illallah, aku pasang badan lah nanti di hadapan Allah. Ya, padahal kan Allah sudah menetapkan kalau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah pasti ke surga. Jangan diartikan tidak ke neraka dulu. Nah, kalau Murji'ah seperti itu, asal ada keimanan, keyakinan yang demikian, la yadurru ma'al imani syai'un, nggak akan ada yang mencelakakannya. Artinya mereka bebas berbuat dosa. Kalem ya, karena ada la ilaha illallah. Itu Murji'ah. Jadi menurut mereka artinya nggak ada dosa, bebas beramal mah, karena pasti masuk surga dengan ada pengakuan di dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kemudian satu lagi nih, dan juga jangan seperti kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau ini sebaliknya dari yang tadi Murji'ah. Kalau Khawarij dan Murji'ah mereka mengatakan pastilah masuk neraka dan abadi seseorang yang mati membawa dosa besar dan tidak bertobat. Artinya mereka nggak ada harapan kalau mati membawa dosa besar dan tidak bertobat. Padahal kan Allah sudah menetapkan yang pasti masuk neraka dan abadi itu hanya orang kafir. Kalau orang Islam yang mati membawa dosa besar, kenyataannya ini ada nggak? Banyak di Jawa Barat itu banyak orang kafir yang matinya membawa dosa besar, banyak. Ada harapan ke surga nggak? Pasti ke surga. Hanya di nerakanya entah berapa lama itu masalahnya dengan dosa sebesar yang mereka bawa. Itu hampir abadi teh ya di neraka teh. Nah, yang benar adalah berada di antara keduanya. Artinya berharapnya iya, artinya ya jadilah orang yang taat supaya benar kalau berharap. Tapi juga jangan kehilangan rasa takut. Justru semakin takut ini malah semakin menjadikannya orang yang paling bertakwa. Rasa takut itunya yang mendorongnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, keduanya itu ada di dalam satu ayat di dalam surat Al-Isra ayat 57. Meskipun tidak utuhnya seluruh ayatnya, hanya potongannya saja di mana berangkai, yaitu kata-kata yarjuna rahmatahu, yaitu mereka yang berharap
rahmat Allah wa yakhafuna azabahu, itu berangkai itu berdampingan di ayat surat Al-Isra ayat 57 hanya yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu, ini tidak boleh dipisahkan. Berharap mendapatkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Nah, ini malah sebetulnya baru dua. Untuk benar-benar ikhlas di dalam beribadah itu ada dua unsur lainnya. Ya, rasa ini kan berharap, rasa takut, kemudian rasa tahu diri, orang bahasa Indonesia namanya tahu diri gitu. Terhadap Allah itu ada rasa tahu diri, yaitu yang tadi menjadi orang yang tahu diri bahwa yang menciptakan saya itu Allah, yang memberi rezeki saya itu Allah, yang memelihara saya itu Allah. Tahu dirinya itu adalah kalau Allah memerintah mau dilaksanakan nggak? Kalau Allah melarang mau dijauhi nggak? Artinya orang yang melanggar itu biar bagaimanapun nggak tahu diri. Ini orang yang melanggar artinya yang berbuat dosa. Ya, berbuat dosa itu artinya kan apakah dia tidak mengerjakan yang wajib atau mengerjakan yang haram? Nah, dosa mengendua dirinya. Artinya orang yang tidak tahu diri. Dan yang paling hebat itu kalau sudah munculnya dari yang unsur yang 4 nih ya, tahu diri, takut, berharap, dan nah ini kalau sudah muncul di dalam dirinya rasa mencintai Allah, tak iya duka bisa duka moal ya tercapai gitunya, apa bisa memiliki gitu ini mencintai Allah. Kalau yang 4 ini ada gitu di dalam seseorang, nah eta mah pol pasti taatna.